Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kemarin kita telah belajar awal-awal tentang motor starter, jenis motor starter. Kemarin sudah kita bahas, ada beberapa macam motor starter. Oke, kita lanjutkan di pembahasan kali ini tentang komponen-komponen apa yang ada di dalam motor starter. Oke, di dalam motor starter itu paling tidak terdapat 7 bagian gitu ya. Yang pertama magnetic switch ya. Magnetic switch itu ini magnetic switch sudah ada. Ini kebetulan yang kita gunakan adalah motor starter reduksi. Terus yang kedua adalah angkur atau armatur. Armatur ini kita bisa lepas keluar itu ya, armatur. Terus ada yoke sub assembly. Yoke sub assembly ini terus nanti ada sikat dan pemegang sikat dan pemegang sikat ya. Sikat dan pemegang sikat dalam bahasa Inggris itu brush and brush holder gitu ya. Lanjutnya nomor 5 adalah reduction gear, jadi gigi reduksi. Ini gigi reduksi 1, 2, 3 itu disebut gigi reduksi, satu set gigi reduksi. Terus nomor 6 itu overrunning clutch ini jadi kalau nanti ada putarannya melebihi putaran ini, dia akan menarik dengan sendiri ke belakang sehingga motor tidak ikut berputar seiring dengan putaran mesin gitu ya. Terus yang ketujuh adalah gigi pinion ya, ini yang namanya pinion gear and helical spline. Jadi spline helix di sini di dalam ada, nanti kalau dibongkar itu lebih jelas gitu sebenarnya pinion gear. Oke, kita lanjutkan ke komponen yang pertama yaitu magnetic switch. Oke, magnetic switch ini kalau kita buka, magnetic switch itu bekerja sebagai switch atau saklar utama untuk mengatur arus masuk ke motor penggerak dan mengontrol gigi pinion dengan mendorong dan menariknya. Jadi gigi pinion tadi ini ya, ini pinion gear ini ditarik dan ditarik oleh magnetic switch ya. Jadi magnetic switch itu intinya di dalamnya seperti terjadi ada kemagnetan ya. Jadi pull in coil dibungkus ya. Mana pull in coil ini? Pull in coil ini ya. Pull in coil ini dibungkus dengan kabel yang lebih tipis daripada hold in coil. Hold in coil artinya ya gulungan yang berfungsi untuk menahan. Hold itu tahan, pull itu cabut ya, atau menarik. Pull in coil dibungkus dengan kabel yang lebih tipis daripada hold in coil dan daya magnet dari pull in coil lebih besar daripada daya magnet dari hold in coil. Oke, kita masuk ke komponen yang kedua yaitu armatur. Armatur itu terdiri dari ball bearing, ini lacquer kalau kalian bisa, atau bantalan gitu. Terus ada armatur coil, inti armatur coil ini gulungan armatur, itu komutator ini nanti yang bertemu dengan brush atau sikat. Ball bearing itu juga bantalan lah ya. Jadi armatur dan ball bearing ini jadi satu. Angkur itu membangkitkan gerak daya putar, dan ball bearing itu menopang putaran kecepatan tinggi dari armatur ini. Armatur disebut juga dengan angkur gitu ya. Oke, komponen selanjutnya, komponen nomor 3 yaitu yoke ya, sub assembly gitu ya. Jadi seperangkat ini disebut yoke. Jadi yoke atau sub assembly yaitu yoke sub assembly itu memproduksi medan magnet. Jadi dia membangkitkan medan magnet yang dibutuhkan motor untuk beroperasi. Jadi itu gaya saling tolak menolak di dalamnya, jadi hingga berputar. Itu prinsip kerja motor ya, harus ada magnetnya. Ya, bekerja seperti di luar field coil. Ini field coil, medan magnet di sini. Ini juga dialiri listrik hingga menjadi magnet ya. Field coil ini dihubungkan dengan armatur coil secara seri gitu ya. Armatur coil tadi udah. Oke, komponen yang keempat adalah sikat dan pemegang sikat ya. Sikat dan pemegang sikat. Ini sikat dan pemegang sikat. Brush itu artinya sebenarnya ini bukan sikat yang kalian kenal untuk gosok gigi atau segala macam, tapi itu terbuat dari karbon ya. Ini ada komponen brush holder, body ground, dia jadi ground. Terus brush spring itu pegasnya. Pegas pada komponen bagian ini itu bentuknya macam-macam. Ini kalau ini gulungan ya,
pegas spiral, ada pegas yang berbeda bentuknya ya. Jadi sikat itu menekan komutator, sikat itu menekan komutator yang ada di armatur dengan pegas sikat itu menekannya. Ya ini sikatnya di sini, ini menekan komutatornya ya, saya lihatkan. Nah ini komutator ya, jadi dia posisinya di sini ya, ini komutator, menekan komutator ini sehingga nanti sikatnya itu berhubungan dengan nah ini sikatnya ini sikatnya yang hitam ini berhubungan dengan komutator ya. Sikat itu dibuat dari karbon tembaga yang mempunyai konduktivitas tinggi, jadi konduksinya tinggi dan tidak gampang aus. Pegas sikat itu menekan pada permukaan putar armatur dan menghentikan putaran armatur tepat saat starter berhenti dengan menekan sikat. Ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah pegas sikat yang lemah bisa membuat kontak listrik antara sikat dan komutator menjadi lemah. Jadi pegas ini karena sering posisinya proses menekan dalam putaran tinggi, ini bisa semakin lama semakin lemah. Ini mengakibatkan kurang kuatnya kontak antara komutator dengan sikat. Ini membuat hambatan yang berlebih dan mengakibatkan arus listrik suplai ke motor menjadi berkurang gitu ya kalau pegasnya ini kendur ya. Kita lanjut ke gigi reduksi. Jadi gini anak-anak, gigi reduksi itu satu set ya. Satu set itu terdiri atas drive gear atau gigi penggerak, idle gear, dan clutch gear. Clutch gear itu gigi kopling gitu ya. Itu disebut sebagai satu set gigi reduction gear. Ini ada ball bearing di depan dan belakang ya, penopang ya. Nanti ada bantalan ini, intinya bantalan. Jadi reduction gear ini meneruskan daya putar motor ke gigi pinion dan meningkatkan torsi dengan melambatkan putaran motor sedemikian rupa. Rasionya, perbandingannya itu 1:3 hingga 1:4. Dan ia mempunyai built-in off-running clutch. Jadi off-running clutch-nya di dalam, built-in, jadi satu set gitu ya. Kita lihat off-running clutch-nya gimana nah, ini off-running clutch, prinsip kerjanya seperti ini. Nah ini pinion gear di depan, jadi off-running clutch ini ada splint, ada clutch roller, ini roller ya, bantalan dia berputar juga. Return spring itu pegas pembalik, pengembalinya sama clutch gear. Jadi off-running clutch ini meneruskan putaran motor ke mesin via gigi pinion. Ini untuk mencegah starter rusak karena putarannya terlampau tinggi ya. Off-running clutch itu berfungsi untuk melakukan ini. Intinya biar putarannya tidak ikut putaran mesin yang terlampau tinggi. Begitu, kita masuk pada komponen terakhir yaitu gigi pinion gear dan helical spring. Yuk, ini dia gigi pinion dan helical spring. Perhatikan ada komponen splint shaft, poros splint, pinion gearnya ini. Pinion gear ini nanti yang terkontak dengan ring gear, nanti yang akan memutar poros engkol ya, terus pinion shaft dan helical splint. Jadi gigi pinion gear dan helical splint. Gigi pinion gear dan ring gear ini meneruskan daya putar starter ke mesin dengan pertautan antara satu dengan yang lainnya. Helical splint mengubah daya berputar dari motor ke tuas pinion dan mendukung pertautan pelepasan gigi pinion sedemikian rupa. Itulah komponen utama pada motor starter. Kita cukupkan untuk video yang kedua ini anak-anak. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dengan menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe supaya kalian juga akan dapat informasi ada video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.